Alright gang, come back again with me Red Hooligan ya di bacotan channel bacotannya fans MU guys. Oke, oke harusnya sih gua dari hari kapan tuh Minggu tuh udah buat upload konten ya guys ya. Cuman baru sempat kali ini guys. Jadi kita akan bahas review match MU versus Leeds United guys ya. Pertandingannya dilaksanakan Sabtu kemarin ya guys ya, malam Minggu jam 8 waktu Indonesia Barat ya guys. Bertepatan di Friend Arena ya guys ya. Pertandingan full time berakhir 0-0. Nah, kita akan bahas babak pertama dulu guys. Ya, di babak pertama itu gua ngelihatnya ya. MU sama sekali nggak bisa megang bola guys. Megang bola kayak main bekel, bolanya atas mulu guys ya, nyundul kagak dapet ya kan, nyundul kagak dapet, habis itu kena lagi tuh sama si pemain Leeds ya kan, second ballnya kena lagi di pemain Leeds United ya kan, diambil lagi hold positionnya ya kan, dimain-mainin lagi sama Leeds United, hampir kayak nggak megang lama guys ya, kayak nggak bisa megang bola pemain MU, apalagi di belakang, buset kayak tarakam beneran. Nah udah gitu banyak banget ya guys ya keluh kesah gue sebenarnya ngeliat pertandingan kemarin tuh, kayak rasanya hambar banget guys, bener-bener truly hambar banget guys ya, ampas banget guys. Gue kira bakal agak mendingan ya guys ya, dengan ya sudah precision ya, sudah kembali lagi, sudah sempat latihan ya pemain-pemain. Jadi di statistik tuh guys ya, di statistik tuh sebenarnya kita di babak pertama tuh, akhir-akhir babak pertama guys, kita bisa nyerang ya beberapa kali ya, lumayan bisa nyerang beberapa kali di akhir-akhir babak pertama ya guys. Tembakannya beberapa kali ada yang on target. Setelah itu penguasaan bolanya kita tuh di 49% berbanding 51% dari Leeds United guys. Ya memang lebih banyak Leeds United megang bola gitu. Cuman tembakannya kita totali ada 19 tembakan shoot ya, yang on targetnya cuma ada 4 biji ya guys ya. Bener-bener kacau guys mainnya guys, apalagi yang terutama tuh ya, yang gue lihat kemarin di babak pertama, Luke Shaw tuh sering banget nggak ada di tempatnya lagi. Kalau pas terlalu maju dia itu kadang-kadang keder, dia harus gimana posisinya, kadang-kadang eh, si Leeds United pemainnya bikin true pass gitu ya, dia kelewat gitu kan, bolanya ke belakang dia kelewat, nggak bisa ngejar ya kan, kayak nggak bisa main 3 back, emang bener-bener nggak bisa main 3 back guys. Tembakan kita ada 19 ya tadi, shoot on targetnya 4, operannya cuma 517 berbanding 530 dengan Leeds United. 86% akurasi operan ya, lebih bagus Leeds United 89%. Pelanggarannya ada 9 berbanding 14 pelanggarannya Leeds United. Kartu kuning kartu merah dalam pertandingan ini tidak ada guys ya, lumayan fair play ya guys ya, lumayan fair play, walaupun ada pelanggaran beberapa, mungkin nggak ada yang nggak pernah offset ya, kita nggak ada offset sama sekali. Leeds United offsetnya 4 kali, tendangan sudut kita dapat 3 ya, Leeds United dapat 1 ya guys ya. Ya beberapa ya yang gua apa mention, gua pin gitu ya di pertandingan yang gua tonton kemarin. Ada Luke Shaw pertama ya, Luke Shaw itu bener-bener kayaknya dia nggak bisa, nggak bener-bener nggak bisa main sebagai 3 back ya guys ya. Sering banget back pass gitu guys, sering banget back pass, nggak bisa ngalirin bola ke depan. Satu lagi si Diego Leon itu juga baru debut ya guys ya, kita benar-benar nggak bisa ngejas gitu guys, baru pertama kali main ya kan, baru latihan mungkin belum lama bareng tim inti. Kalau gue lihat sih lumayan ya, sosok lah ya, Diego Leon sosok lah, lumayan oke lah. Gue kira badannya pendek guys, ternyata lumayan gede dia guys, lumayan tinggi gede dia guys. Dia hampir-hampir sama kayak Dorgu kayak tingginya ya guys ya.
Terus ya dia kaki kiri ya kalau nggak salah ya, kaki kiri. Kok nanti pokoknya yang dia ada di video ini kalau gua ada yang salah bantu komen ya guys. Nah, habis itu si Chung Ha debutnya ya lumayan, dibilang bagus enggak, dibilang dibilang istimewa juga enggak gitu ya. Pokoknya bener-bener hancur banget guys babak pertama, buset. Bener-bener menit-menit dari menit pertama sampai menit ke 15 tuh bener-bener nggak enak ditonton, serius. Nggak, ngoper kagak jelas kemana ya kan, perebutan bola sundul-sundulan di belakang daerah defense-nya kita, tuh bola mantul-mantul mulu nggak dapet ya kan ya. Pokoknya kacau bener lah. Eh, Passing-passing antar pemain juga nggak bagus ya, nggak ngalir, kadang-kadang kepotong ya, nggak bisa, bener-bener nggak bisa carrying the ball. Pokoknya bener-bener mengecewakan babak pertama ya. Tadi gua sampai mana tadi, sampai si Chunha ya. Ya si Chunha debutnya lumayan, dibilang bagus enggak, dibilang istimewa juga enggak gitu ya. Ya mungkin baru pertama kali dia masuk ya guys, dia juga baru latihan. Dia dari sebelum ini ya, apa namanya, ajang World Cup itu ya guys ya, Club World Cup itu ya guys. Sebenarnya udah lumayan lama, cuman kan mungkin nggak, belum link antara si Cunha sama Bruno, juga belum link, belum nyatu padu gitu ya, sama si Diego Leon juga belum link banget gitu ya. Tapi kalau gue berani yakin sih kalau Cunha kayaknya adaptasinya bisa cepet guys ya. Soalnya udah IPL proven dia ya kan guys, udah sering main ya kan. Ya ini terbilang apa ya, pemain produktif guys ya. Cunha ini benar-benar pemain produktif ya guys. Gua sangat-sangat yakin dia bisa adaptasi secepatnya ya guys, bisa bisa nyambung connect sama teman-temannya semua ya guys ya, sama Bruno terutama ya guys. Habis gitu sama yang sejalur sama dia si Diego Leon, Diego Leon juga bisa, semoga aja bisa step up ya ke depannya guys ya, karena ya kemarin benar-benar baru debut pertama, kita nggak bisa bacotin pemain dua ini guys ya. Besok kalau ada yang kocak-kocak baru kita bacotin guys. Toby Collier apalagi, Toby Collier benar-benar kayaknya kebingungan di posisi depannya guys ya. Nah, ini ratingnya 3,5, Cunha 4,1, Diego Leon 4,1, Bruno Fernandes pun event 4,2 guys, nggak ada yang di atas 5. Casemiro 4,0, Ahmad Diallo 4,0, Luke Shaw yang parah banget guys, bener-bener gua nggak suka banget Luke Shaw di skemanya Mori, bener-bener kayak nggak bisa main, nggak tahu gimana dia harus kemana gitu, di posisinya gimana. Kalau dia kadang-kadang terlalu tinggi banget majunya, habis itu nggak ada di tempatnya gitu guys. Matthews Delek 3,8, Mazraoui juga sering banget kesusahan dikepung, apa namanya, di pressing banget sama pemain Leeds United ya di tengah ya. Begitu dia megang bola sering banget itu. Sama si Bayindir gue lihat emang bener-bener si Bayindir 3,6 juga nih ratingnya. Gue lihat Bayindir bener-bener kayaknya nggak bisa tenang gitu guys kalau nerima bola pas di back pas sama temennya nih ya. Dia kayaknya bener-bener nggak bisa tenang gitu ya. Kayak Onana juga sama sih, nggak bisa yang bener-bener santai relax gitu, yang ngalirin bola pas nerima back pass dari temennya gitu ya di belakang. Tapi kalau Bayindir lebih parah lagi guys menurut gue guys, kayak bener-bener mengkhawatirkan gitu, di umpan back pass sama temennya tuh lebih sering di long ball lagi sama dia guys. Long ballnya pun ibaratnya keputusan long ballnya tuh cepet gitu. Kalau Onana kan masih nahan hold bola dulu lah ya guys ya. Kalau si Bayindir tuh sekalian di back pass sama temennya tuh langsung long ball guys, nggak pakai lama. Cido Obi ya lumayan bagus lah ya, Cido Obi ya, terbilang sering megang bola kemarin guys, beberapa kali bisa megang bola, beberapa kali shooting juga yang Cunha agak protes gitu guys, kenapa nggak dikasih gitu guys ya, padahal mungkin posisinya Cunha lebih free gitu ya, lebih enak. Lumayan bisa dapat on target. Terus satu lagi ya yang masalah kita ya guys ya, bener-bener
masih belum padu banget. Itu udah paling penting, utamanya itu kita masih belum bisa padu banget ya. Setelah komposisi yang dirubah ya, ada Cuna masuk, Diego Leon. Kalau Diego Leon kayaknya lebih lebih bagus daripada si Dorgu kelihatannya guys ya. Kayak lebih punya IQ gitu dia. Kalau si Dorgu kayak kadang-kadang kadang-kadang aneh guys, kayak kurang kreatif gitu guys. Kalau Diego Leon kelihatannya lumayan carrying the ball-nya bagus ya. Terus lumayan punya objektifnya lumayan bagus daripada si Dorgu, tapi ya kita kita nggak bisa ini ya, kita harus lihat dulu selama semusim depan, besok kita amati terus guys. Plus belum bisa padu padan itu udah pasti ya guys ya, nomor satu poinnya antara tengah dan depan ya guys ya. Masalahnya kita juga sama di Luxau tuh, posisinya Luxau jangan main lagi dah pokoknya dah ya, nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Sama eh, masalah klinikal di fase akhir ya guys ya, di final third, kayak apa namanya ya, finishingnya tuh kayak nggak ada yang bisa berkelas gitu guys, kayak harus harus skrimit nggak jelas dulu baru syuting nggak jelas gitu ya, bukan murni kayak one to pass di dalam kotak penalti lawan gitu ya, bisa masuk ke dalam tinggal jebolin. Tuh hampir susah banget kita guys, nggak bisa gitu akhir-akhir ini. Terus di babak kedua pemain diganti semua guys ya, pemainnya diganti semua ya. Ya si Cunha diganti, terusnya lagi Casemiro diganti ya kan, masuk Ugarte, dan Bruno juga diganti, masuk Mainu, masuk juga Hojlund ya guys ya. Striker ada lagi kita guys selama semusim yang selama ini belum memakai selebrasinya lagi guys ya, belum memakai selebrasinya lagi guys, kasian bener dah. Ini kayaknya bener-bener dia si Hojlund ini, gue lihat ya beberapa kali di babak kedua tuh si Dorgu kan masuk ya, beberapa kali ngasih bola gitu ya ke Hojlund ya di babak kedua, si Dorgu ini. Si Hojlund tuh sering banget kalau di replay secara pelan videonya gitu ya guys ya, harusnya dia nempatin nempatin badannya tuh nggak di situ, nempatin dirinya tuh nggak di situ, ada posisi yang lebih bagus yang harus mungkin dia masuknya di situ gitu guys. Jadi misalnya ini ada ruang ya, depannya ada ruang ya, dia si Dorgu umpan dari sana guys. Nah di sini tuh kosong ya, di sini ada pemain lawan, dia milihnya masuk ke yang di sini guys, di sebelah yang pemain lawan ini, jadi nggak ke sini yang free gitu loh. Seringnya begitu dia penempatan posisinya, bener-bener nggak bisa bagus gitu, belum bisa bagus gitu ya. Nggak tahu, semoga aja sih bisa improve ya kalau nggak mau dijual ya. Hey Ojlun tolong ya, kalau nggak mau dijual please, bener-bener harus improve guys si Ojlun ini kalau nggak mau dijual ya. Pokoknya kita masih lihat Hojlund ya, semoga aja bisa kepake lagi selebrasi gladiatornya guys ya. Nah, habis itu kita ini besok pertandingannya, jadi untungnya nih preseasonnya kita nih ngelawan tim-tim Premier League ya guys ya, bukan tim-tim yang antah berantah gitu ya buat preseason ya. Jadi lumayan bisa buat apa namanya, data menganalisis ya gitu ya, para manajemen staff-staffnya ya, apa yang kurang, di mana yang harusnya dibenahin gitu sebelum Liga Premier League-nya mulai ya guys. Tanggal 27 guys, besok kita ketemu dengan West Ham. Tanggal 27 kita ketemu sama West Ham ya, kita sparring sama West Ham guys. Habis itu tanggal 31 kita ketemu sama Bournemouth. Tanggal tanggal 4 kita lawan Everton guys. Tanggal 9 kita lawan Fiorentina. Nah habis itu mulai tuh Premier League guys ya, Agustus tanggal 17 guys ya, ketemu Arsenal guys, banteng kan nih guys, kita harus banteng guys Arsenal guys, jangan sampai awal musim langsung kalah guys ya, please tolong ya guys ya, berharap ya guys ya, kita harus menang guys lawan Arsenal guys ya.
biar mental pemain tuh langsung naik gitu. Kalau misalnya awal musim tuh langsung kalah kan langsung down guys, down guys, langsung down guys. Kita ketemu Arsenal ya, besok kita ketemu Arsenal di pembukaan Premier League ya, semoga aja bisa meraih poin penuh 3 ya. Kita beralih lagi ke beritanya. Oh, si Onana guys ya, gua mau bahas dikit si Onana ini. Si anjing satu ini nggak bisa dijual atau gimana gitu, masih aja ada di sini gitu. Kenapa nggak hilang gitu, menghilanglah dari LAN-nya, kenapa nggak menghilang dari squad gitu loh. Pas preseason keluar lagi tuh si Onana, kelihatan lagi mukanya cangkar cengkir lagi guys, buset. Nah, kita cari di Twitter guys, di Twitter Andre Onana bakalan ya ketinggalan atau tidak ikut preseasonnya MU ya karena cedera hamstring guys ya, pakai cedera segala lagi ya guys ya. Ini kalau misalnya kita datengin kiper baru dia langsung sembuh guys. He will now work toward returning to fitness for MUFC Premier League opener against Arsenal ya. Jadi dia akan berusaha keras supaya bisa comeback again dengan badan yang fit dan bugar untuk menghadapi Arsenal guys. Ya, fotonya pasti senyum guys, nggak ada yang merengut fotonya guys. Asli, kayak nggak punya dosa guys. Selama ini semusim ini kayak nggak punya dosa guys. Dan ya, yang bikin gue anak selama semusim guys ya. Dan akhirnya bener-beneran pindah guys ya, si Marcus Rashford. Marcus Rashford is on his way to Barcelona after an agreement was reached with Manchester United for a season-long loan. United have given Rashford permission to fly to the Catalan capital to start the next chapter of his career with the deal including an option to buy. Ya lah. Pokoknya intinya tuh si Marcus Rashford ini sedang menuju Barcelona ya guys ya, ibu kota Barcelona, Catalunya ya, Catalan, setelah keputusan yang disetujui untuk peminjaman jangka panjang guys. Ini orang mau dijual nggak laku, lakunya sekalinya Hirvig gue cuman loan ya guys ya. Udah berharap banget gue nih bisa dijual nih orangnya, bisa duit segernya bisa buat beli yang lain gitu. Selama semusim kemarin gue bener-bener enak lihat permainannya ya, kayak mainnya malas-malesan ya kan, udah gitu ngejar bola kagak mau guys, bener-bener kayak nggak layak banget jadi superstar gitu guys ya di MU tuh, jadi bintang tuh nggak layak banget guys. Habis itu gayanya banyak banget ya guys ya di Instagram, apalagi ya sering sering banget caper di Instagram sekarang guys ya, latihan nge-gym ya, workout ya kan ya, terus no one day off ya, nggak pernah libur dia bilang guys. Jadi manajemen MU mengasih izin untuk Marcus Rashford untuk terbang ke ibu kota Barcelona guys ya, Catalunya, untuk memulai season baru di karirnya ya dengan deal yang sudah termasuk option to buy gitu ya. Ya kayaknya sih lu tahu sendiri lah padahal ya, Barcelona nggak punya duit ya guys ya, nggak mungkin kayak dibeli, nggak mungkin dibeli guys, nggak mungkin dibeli. Makanya kesel gitu ya, sekalinya Hirvigo ada berita baru si Rashford cuma lawan guys, nggak laku guys, kayak kayak barang cantelan rongsokan ya, susah katanya guys. Oke ya begitu ya kurang lebih ya, banyak banget intinya, pada intinya tim ini tuh setelah masuknya Cunha ya, terus Mbuemo, syukur-syukur Mbuemo ini bisa bisa cepet adaptasi juga ya guys ya. Jadi si Mbuemo, Cunha, Bruno ini benar-benar harus bisa link up antar ketiga-tiganya ya guys ya, plus Hojlund harus bisa improve ya guys. Udah gitu eh, intinya Luke Shaw jangan main lagi, cobain kayak Harry Amas aja deh ya, dicobain nggak apa-apa lah gitu, kayak bener-bener nggak bisa main di posisi itu si Luke Shaw. Pokoknya masih harus dibenain guys ya. Kalau Ugarte udah solid lah ya,
Ya, pokoknya yang baru-baru ini si Cunha, Diego Leon ini harus bisa link up antar temannya ya guys ya, terutama dengan yang di satu sisi dengannya kayak Diego Leon dengan yang back ke kiri yang belakang ya, back kiri tiga belakang itu, terusnya lagi Diego Leon harus tune in dengan si Cunha ya, harus benar-benar connect ya. Plus Mbeumo ya, semoga aja selama ini dengan adanya preseason lawan tim-tim Premier League, Mbeumo bisa cepat adaptasi sebelum Premier League dimulai guys ya. Alright guys ya, cuman gitu doang aja yang bisa gua sampein di video ini. Buat lo yang mungkin mau komen atau mungkin gua ada salah di video ini ya guys ya, boleh banget di komen-komen aja guys ya, dibenerin pernyataan gua, mungkin aja ada yang salah dari gua ya guys ya. Gua Afnan Habis Hawari dari Red Hooligan ya, mengucapkan thank you banyak-banyak buat lo semuanya yang sudah nonton video gua. Yang mau subscribe boleh banget di subscribe, pencet aja tombol share itu guys ya. Pokoknya di subscribe, di like, di share kalau boleh ya guys ya. Oke, sampai jumpa di lain video di lain waktu lagi guys ya. See you.